disabilitas. Kenapa saya mengangkat kedua isu ini? Memang seperti yang kita sampaikan ya, bahwa masalah di pendidikan atau masalah di lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas itu memang masih menjadi challenge bagi kita hingga saat ini. Tapi pemerintah tentu dengan dukungan dari masyarakat, dari NGO tidak pernah berputus asa ya. Kita terus berproses untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu bagi penyandang disabilitas. Nah, tentu pendidikan kita mempunyai visi pendidikan Indonesia ya. Visi ini tentu diturunkan dari visi Presiden, jadi bagaimana mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, kepribadian, lalu terciptanya pelajar Pancasila yang nalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan tunggal. Jadi kenapa saya mengangkat isu pelajar Pancasila? Jadi kalau melihat dari konteksnya bagaimana pelajar itu harus mandiri, dididik untuk bernalar kritis, beriman, berkebinekaan ya, atau bisa menerima perbedaan, bergotong royong dan kreatif, dan menurut saya ini pun suatu konsep yang sangat universal gitu ya, baik itu untuk penyandang disabilitas maupun non penyandang disabilitas. Dari sini saja mungkin sudah kita bisa lihat bahwa visi pendidikan kita ini seharusnya memang merupakan visi pendidikan yang inklusif untuk semua tanpa membeda-bedakan. Nah, walaupun kita tidak bisa memungkiri ya, ada beberapa kondisi yang mungkin kadang-kadang menjadi keterbatasan akses pendidikan bagi sebagian masyarakat Indonesia, termasuk yang penyandang disabilitas dalam hal ini, dan juga mungkin di konteks-konteks lain ya, masyarakat yang mungkin kurang beruntung secara geografis, ekonomi, dan itu semua juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Nah, kita coba mulai masuk ke dalam jenis-jenis layanan ya, jalur, jenis, dan layanan pendidikan. Di sini kita juga mengenal, mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami, ada pendidikan formal, non formal, ada pendidikan informal gitu ya. Mungkin kalau kita lebih mengerucut lagi, kita akan mengenal ada pendidikan khusus ya, seperti yang SLB tadi disebut juga SLB Santirama. Lantas juga ada SKB atau PKBM yang selama ini mungkin Bapak Ibu mengenal juga pendidikan kemasyarakatan ya, untuk program paket A, paket B, paket C. Ada juga pendidikan inklusif di sekolah-sekolah inklusif, ada juga sekolah terbuka, ada juga kursus. Nah, kalau di konteks pendidikan, bagaimanapun jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, semuanya harus dilaksanakan secara inklusif ya, artinya tanpa membedakan, termasuk penyandang disabilitas. Ini tujuannya untuk apa sih? Mungkin nanti saya akan menceritakan di bawah gitu. Kenapa sih sebenarnya inklusif dalam pendidikan itu sangat diperlukan gitu ya. Selain kita dalam rangka peningkatan mutu, sebenarnya memang permasalahan akses pendidikan itu untuk penyandang disabilitas itu masih menjadi PR untuk kita semua gitu ya. Nah, ini potret saja, mungkin saya sekilas saja, ini hanya data peserta didik yang berada di sekolah luar biasa, ada sekitar 142.000, ada sekitar 2.259 sekolah luar biasa. Nah, ini adalah data sekolah-sekolah inklusif yang mungkin sekarang sedang kita coba angkat gitu ya. Jumlahnya sebenarnya inklusif dalam konteks ini adalah sekolah reguler yang di dalamnya terdata ada anak-anak berkebutuhan khusus, dan ini adalah potretnya gitu ya. Dan di sini saya juga menggarisbawahi bahwa di sini juga ada PKBM atau SKB yang merupakan pendidikan non formal yang saat ini pun juga sudah mulai banyak menangani peserta didik dengan disabilitas, dan ini menurut saya suatu progres yang sangat positif ya, keberadaan SKB dan PKBM yang juga menyentuh penyandang disabilitas, dan tujuannya untuk memperluas akses dalam konteks ini. Kenapa sih gitu? Nah, ini adalah suatu potret sedikit ya, angka partisipasi kasar ya, kalau kita memberikan gambaran. Sebenarnya apakah sudah cukup baik sih akses pendidikan untuk penyandang disabilitas? Nah, ini memang suatu fakta yang sementara ini kita coba potret gitu ya, bahwa sebenarnya angka partisipasi kasar untuk peserta didik penyandang disabilitas atau anak-anak disabilitas itu baru sekitar 14,5%. Nah, ini artinya memang saya baru mengambil data-data mereka yang ada di satuan pendidikan ya, pendidikan formal dan non formal. Mungkin ini belum termasuk data peserta didik yang berada di sekolah-sekolah keagamaan seperti
madrasah seperti apa ya yang di bawah Kementerian Keagamaan. Tapi dari sini kita bisa melihat potret bahwa sebenarnya masih jauh lebih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang belum ada di sekolah gitu ya. Belum ada di kalau tadi kan ada juga sudah ada SKB dan PKBM ya. Ini sudah termasuk di dalamnya gitu ya. Jadi bayangkan mereka itu posisinya ada di mana. Ini yang masih menjadi challenge kita gitu, dan mereka mengikuti program apa gitu ya. Memang kalau dalam pendidikan khusus kan kita ada mengenal 3 hal ya. Peserta didik yang mampu didik, mampu latih, dan mampu rawat gitu ya. Mungkin kondisi-kondisi yang mampu rawat ini mungkin yang selama ini belum tersentuh di persekolahan, walaupun sebenarnya persekolahan juga tidak membatasi itu gitu. Silahkan mereka semua kita coba masukkan ke dalam sekolah, walaupun nanti akan ada sistem assessment, identifikasi, dan layanan yang akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, ini menjawab salah satu pertanyaan yang ada di rencana kegiatan kita ya, bagaimana sih mutu SLP. Nah, memang kalau kita membandingkan terhadap capaian peta mutu di antara sekolah reguler dan sekolah luar biasa, itu memang di sekolah luar biasa masih agak sedikit di bawah ya, yang masih menjadi challenge, walaupun sekali lagi pemerintah itu selalu berupaya untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas, baik yang ada di sekolah luar biasa maupun yang ada di sekolah-sekolah inklusif ya, yang tadi sudah kita sampaikan data-data yang ada di atas tadi seperti itu. Prinsipnya untuk menjawab juga tantangan akses tadi, kenapa kita perlu sekolah inklusif, sebenarnya bagaimana kita mendekatkan anak-anak usia sekolah terutama ya yang memiliki disabilitas gitu ya, dengan disabilitas untuk bisa bersekolah gitu. Karena kalau dari data yang kami miliki di Indonesia itu kurang lebih masih ada sekitar 58 kabupaten kota yang belum memiliki SLB, dan ini bisa dibayangkan kemana anak-anak harus bersekolah gitu ya, kalau bukan ke sekolah-sekolah inklusif. Nah, justru itu bagaimana inklusivitas dalam pendidikan ini harus disosialisasikan secara terus-menerus, ini juga menjadi harapan kita semua ya, oleh seluruh pihak, termasuk juga oleh masyarakat dan NGO dan masyarakat. Ini mungkin sekilas saja, ini kan saya ambil dari tindak lanjut strategi Incheon ya di Korea pada waktu itu. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan bahwa intervensi di target di sini adalah terkait dengan intervensi dini untuk anak-anak dari usia prasekolah. Dari sini kami hanya ingin menyampaikan bahwa intervensi pendidikan itu sudah pemerintah lakukan bersama dengan masyarakat, tentunya itu sejak pendidikan anak usia dini ya, termasuk untuk yang disabilitas dalam ini. Jadi pemerintah juga memiliki beberapa program fasilitasi ya, bagaimana kita melakukan terapis intervensi bagi anak berkebutuhan khusus sejak dini. Jadi mulai dari PAUD, nanti dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya itu pemerintah mencoba memberikan yang terbaik ya, memfasilitasi. Nah, ini kan tujuannya adalah untuk penguatan SDM tadi gitu, penguatan SDM untuk peserta didik penyandang disabilitas yang tentu disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Sehingga kenapa menjadi salah satu ciri khas ya kalau di pendidikan khusus itu kan terkait dengan proses identifikasi dan assessment. Dan dari sanalah bagaimana pembelajaran itu dirancang disesuaikan dengan kondisi potensi anak yang telah teridentifikasi itu. Potensi mereka di mana, kondisi mereka di mana, terus barriers-nya seperti apa, hambatannya seperti apa, dan ini semua harus exercise, dielaborasi gitu ya, sehingga didapatkan skema pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak-anak tersebut. Dan ini mungkin akan sangat bervariasi antara anak yang satu dengan anak yang lain. Dan konsep inilah yang sebenarnya memang saat ini sedang digaungkan tadi untuk yang bagaimana menciptakan mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi yang saya sampaikan di atas. Bagaimana konsep pembelajaran dengan paradigma baru yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar ya, istilah merdeka belajar gitu ya. Itu bagaimana adalah memberikan teaching in the right level gitu ya. Bagaimana kita memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi anak pada prinsipnya. Dan konsep-konsep ini adalah konsep-konsep sebenarnya di pendidikan khusus itu sesuatu yang
business as usual gitu, sesuatu yang memang harus dilakukan gitu, yang memang selama ini dilakukan seperti itu. Nah, ini intervensi lagi, nanti ini mungkin bisa dibaca saja datanya. Di sini kami hanya menyajikan data bahwa berapa sih sebenarnya jumlah peserta didik yang sudah jumlah anak dengan disabilitas atau anak usia sekolah ya dalam konteks ini yang sudah ada di sekolah. Dan ini memberikan gambaran data-data sebenarnya, lebih kepada data-data mulai dari jenjang PAUD tadi ya di atas, dari jenjang SD, dari SMP dan SMA, termasuk yang ada di SKB atau PKPM. Tujuannya satu, bagaimana kita memberikan penguatan pembelajaran yang baik untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, termasuk bagi peserta didik penyandang disabilitas. Apalagi sekarang sudah ada itu ya, Undang-Undang Nomor 8, PP Nomor 13 tentang akomodasi yang layak ini. Apalagi PP Nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak, itu adalah PP yang kalau menurut kacamata kami itu adalah PP yang memang sangat inklusif ya. Bagaimana mendorong sekolah-sekolah reguler untuk dapat menerima dan tentu memberikan layanan yang baik bagi peserta didik penyandang disabilitas. Saya tidak mengatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sesuatu yang tanpa tantangan gitu ya, tapi memang disinilah artinya saya sepakat bahwa untuk penyandang disabilitas itu bukan untuk masalah dikasihani, tapi bagaimana mereka diberikan kesempatan, apalagi di Undang-Undang Nomor 8 dan juga dengan turunannya P13 ini kan konteksnya lebih kepada bagaimana kita menghormati hak-hak mereka gitu, bagaimana kita memenuhi hak-hak mereka seperti itu. Jadi ya latar belakangnya bukan lagi mengasihani, tapi adalah penghormatan kepada hak. Dan mereka bagaimana caranya sih agar inklusif keberadaan mereka itu bukan lagi menjadi hal yang aneh gitu. Untuk itulah melalui pendidikan inklusif ya, melalui pendidikan inklusif sejak dini, bagaimana kita mengintegrasikan anak-anak berkebutuhan khusus bersama-sama dengan anak-anak yang lain dan sebaliknya. Bagaimana membiasakan anak-anak yang pada umumnya dengan anak-anak disabilitas, sehingga suatu saat itu perlahan sejak dini itu akan terbentuk kehidupan yang inklusif dan mudah-mudahan bisa menular ke masyarakat luas gitu ya. Jadi bahwa keberadaan mereka itu sudah bukan lagi hal yang aneh, bukan lagi hal yang berbeda. Mereka adalah bagian dari kita dan kita adalah bagian dari mereka yang hidup bersama-sama dalam satu lingkungan masyarakat. Saya rasa seperti itu.